otentik dengan ajaran Nabi. Nabi tidak pernah mengkafir-kafirkan saudara seimannya, tapi dia dengan gampangnya mengkafirkan saudara seiman. Lalu dia mengaku bahwa itu adalah ajaran yang paling orisinil. Logikanya di mana? Ziarah kubur diharamkan. Coba, ziarah kubur diharamkan oleh orang-orang Wahabi karena kerajaan dari keluarga Ibnu Saud takut orang Saudi itu punya ikatan resiliensi masalah nenek. Nikah nih, anak apa? Nyelase de kuburan nikah, larang. Karena itu pertimbangannya. Orang Saudi paling ditakuti oleh kerajaan keluarga Ibnu Saud kalau dia punya ikatan ideologis dengan kakek neneknya. Lalu kemudian dilarang semua ajaran-ajaran itu. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini memang sangat berbahaya. Ini menurut Gus Islah Bahrawi bahwa Densus 88 itu menangkap para teroris. Mereka itu berpaham sama dengan apa yang menjadi pahamnya kelompok Salafi Wahabi. Kalau dilihat dari sekilas dakwah atau ceramah mereka itu memang kelihatan santun, kelihatan lembut. Tapi di akhirnya itu ya, hasil dari ceramah itu kan membentuk karakter para teroris itu ya, para pembenci pemerintah itu ya. Kalimatnya itu halus, lembut, namun mengandung muatan atau mengandung isi yang sangat radikal, yang sangat keras. Sehingga ya jadinya seperti itu. Belum lagi mereka itu sering membuat kegelisahan, membuat kekacauan di masyarakat lapisan bawah, misalkan mengatakan tahlilan haram, mengatakan ziarah kubur haram, bahkan rokok juga dibilang haram ya. Karena mereka itu merasa paling suci, paling orisinil, merasa paling lurus lah. Tapi sebenarnya mereka itu salah paham, salah kaprah intinya itu ya. Kalau kita sebagai orang Nahdiyin tidak perlu kembali ke Quran dan hadis, karena selama ini kita tidak pernah meninggalkan Quran dan hadis. Jadi ajakan mereka itu kembali ke Quran dan hadis, itu berarti mereka itu kelompok Salafi Wahabi ini meninggalkan Quran dan hadis, karena ajakannya kembali ke Quran dan hadis. Jadi bisa bisa dipahami dan bisa disimbolkan sendiri tentang kelompok Salafi Wahabi ini ya. Karena ini murni gerakan politik yang sumbernya itu dari Saudi Arabia, yang disusun atau dibentuk oleh Ibnu Saud ya. Sementara kalau kita lihat sekarang di Saudi Arabia itu sudah banyak berubah. Mereka sudah tidak menggunakan hukum yang berlandaskan Salafi Wahabi itu tadi ya. Makanya Indonesia itu mungkin mau menjadi sasaran kelompok Salafi Wahabi ya, karena di negaranya sendiri, di daerah asalnya, yaitu di Saudi Arabia, mereka itu sudah tidak dipakai, sudah tidak digunakan, dan mungkin menjadi sasarannya itu di Indonesia ini. Makanya kita harusnya itu bersikap atau bertindak semaksimal mungkin untuk membentengi diri, membentengi keluarga dan masyarakat sekitar dari paham-paham Salafi Wahabi ini. Karena sudah banyak fakta atau bukti yang menyatakan bahwa kelompok ini memang kelompok radikal ya. Dan mereka juga sering mengecam pemerintahan, sering mengecam ajaran-ajaran yang bagi mereka itu melenceng. Dan anehnya itu ya, kalau kelompok ini ya, Salafi Wahabi, itu yang disalah-salahkan itu malah sesama umat muslim ya. Jadi malah orang yang sudah Islam itu dikafir-kafirkan. Artinya orang yang sudah Islam malah dimurtadkan atau dikeluarkan dengan itu tadi, dengan istilah kafir, istilah murtad dan lain sebagainya. Bila yang dilakukan orang-orang ini tidak sesuai atau tidak sejalan dengan apa yang mereka yakini. Sementara kalau Wali Songo itu beda. Wali Songo itu justru malah mengislamkan orang yang belum beragama. Jadi beda jauh ya. Makanya ini si kelompok Salafi Wahabi ini tidak percaya dengan adanya wali, terutama Wali Songo.
dan mereka bilang Wali Songo itu fiktif, padahal bukti sudah ada. Di Nusantara ini kan banyak keturunan Sunan Ampel, keturunan Sunan Kalijogo, keturunan Sunan Muria dan lain sebagainya. Terus makam mereka juga ada di Nusantara ini, terbanyak itu di Pulau Jawa ya. Tapi ya sekali lagi mereka itu menganggap itu fiktif. Jadi ya silahkan menilai sendirilah. Tapi kalau kita itu harusnya itu berpedoman atau berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang sudah diwariskan oleh leluhur kita ya, dari para Wali Songo itu ya, karena itu lebih masuk akal dan tentunya ya lebih benar daripada yang kelompok Salafi Wahabi yang datang belakangan merasa paling benar, merasa paling pintar ini ya. Jadi sekian ya dari saya ya. Silahkan tuliskan komentar di laman komentar, atau silahkan mungkin ada saran atau apa, silahkan kami terima. Sekian dan terima kasih.